Di sebuah pesta pernikahan yang megah, tamu undangan mendadak terdiam. Semua mata menyaksikan momen tak terduga. Sang pengantin wanita tiba-tiba mendorong ibu mertuanya hingga jatuh di pelaminan. Gaun putih indah, musik meriah, dan senyum para tamu seketika berubah menjadi bisik-bisik penuh tanda tanya. Namun yang membuat semua lebih kaget bukanlah dorongan itu, melainkan balasan dari sang suami, yang membuat seluruh tamu terdiam membeku. Halo sahabat Ruang Hikmah, inilah sebuah kisah penuh misteri dan hikmah yang tak masuk akal, tentang seorang istri yang tega mendorong ibu mertuanya sendiri di pelaminan. Namun balasan dari sang suami justru membuat semua orang tercengang. Yang sudah subscribe channel ini, saya doakan tahun ini bisa membeli rumah impian, dilunaskan segala hutangnya, dan dilapangkan rezekinya. Amin ya Rabbal Alamin. Ketik amin di kolom komentar. Dan tuliskan juga doa kalian agar kita bisa saling mengaminkan bersama-sama. Hari itu adalah hari yang ditunggu-tunggu oleh keluarga besar Arif. Gedung pernikahan yang disewa berkilau megah dengan lampu kristal. Karpet merah terbentang dari pintu masuk hingga ke panggung pelaminan, dan bunga-bunga putih menghiasi setiap sudut ruangan. Undangan datang dengan pakaian terbaik. Ada yang memakai kebaya modern, ada pula yang dengan setelan jas rapi. Semua tampak bersukacita, menanti prosesi akad nikah yang baru saja selesai digelar berubah menjadi pesta resepsi yang meriah. Arif, sang pengantin pria, berdiri dengan gagah. Ia mengenakan jas hitam dengan dasi perak. Wajahnya dihiasi senyum walau jelas terlihat ada gurat kelelahan setelah rangkaian acara panjang sejak pagi. Di sampingnya, Dinda, sang pengantin wanita, tampak anggun dalam gaun putih berkilauan, lengkap dengan mahkota kecil yang menghiasi rambutnya. Semua orang memuji kecantikannya, bahkan beberapa tamu perempuan berbisik. Cantik sekali ya pengantin perempuannya, seperti putri raja. Namun di balik keindahan pesta itu, ada riak kecil yang mulai tumbuh. Dari tadi pagi, hubungan Dinda dan ibu mertua, Bu Ratna, tidak akur. Sejak acara persiapan hingga prosesi akad, Bu Ratna merasa Dinda dingin kepadanya. Setiap kali ia mencoba mendekat untuk membantu, Dinda menolaknya dengan halus tapi tegas. Bahkan saat sesi foto keluarga, ketika Bu Ratna mencoba merapikan jilbab Dinda agar terlihat lebih rapi, Dinda justru mundur selangkah sambil berkata lirih, "Sudah, biar saja." Kejadian kecil itu tidak lolos dari mata para tamu dan keluarga besar. Mereka berbisik-bisik pelan, tapi memilih diam agar acara tetap berjalan lancar. Arif sendiri sudah mulai merasa ada yang tidak beres. Ia beberapa kali menggenggam tangan Dinda, mencoba menenangkan istrinya, sambil berkata lembut, "Senyum ya, Din. Ini hari kita." Dinda mengangguk, namun ekspresi wajahnya tetap kaku, seolah sedang menahan sesuatu yang mendidih di dalam hati. Di antara kerumunan tamu, Bu Ratna berusaha menahan perasaan. Hatinya sebenarnya penuh bahagia karena anak semata wayangnya akhirnya menikah. Namun ia juga merasakan jarak antara dirinya dan menantu yang baru saja resmi masuk ke keluarganya. Sesekali ia menatap Arif dengan senyum tipis, berharap putranya itu akan tetap dekat dengannya meski kini sudah berumah tangga. Ketegangan makin terasa ketika sesi penerimaan tamu dimulai. Satu persatu, undangan naik ke pelaminan, menyalami pasangan pengantin, dan memberikan doa restu. Senyum, tawa, dan ucapan selamat silih berganti, menciptakan suasana meriah. Tapi di balik semua itu, ada satu momen yang diam-diam membuat banyak orang menahan napas, giliran Bu Ratna naik ke pelaminan. Sebenarnya, itu adalah hal biasa.
Orang tua tentu saja memberikan doa restu kepada anak dan menantunya di atas pelaminan. Namun kali ini, atmosfer terasa berbeda. Langkah Bu Ratna terlihat berat. Ia mengenakan kebaya sederhana berwarna coklat tua dengan hijab polos senada. Pakaian itu tampak kusut, tidak seindah para tamu undangan yang lain. Bahkan, beberapa bagian kainnya terlihat sudah lama. Benangnya mulai lepas, seakan memperlihatkan kesederhanaan hidup yang selama ini ia jalani. Saat naik ke pelaminan, ia menatap Arif penuh kasih. Matanya berkaca-kaca. Ada kebahagiaan sekaligus kekhawatiran. Ia kemudian beralih ke Dinda. Dengan senyum yang dipaksakan, Bu Ratna mencoba meraih tangan menantunya itu. "Semoga kamu bisa jadi istri yang baik untuk anak ibu," katanya lirih dengan suara bergetar. Namun, respons Dinda berbeda dari yang diharapkan. Tatapannya menusuk. Senyum palsu tersungging di bibirnya. Ia membiarkan tangannya disentuh. Tapi tubuhnya kaku, seolah enggan menerima doa itu sepenuh hati. Tamu-tamu yang memperhatikan mulai saling pandang. Ada sesuatu yang aneh. Suasana meriah itu pelan-pelan berubah jadi tegang. Arif menoleh cepat, menyadari bahwa ibunya mencoba berbuat baik. Tapi Dinda tidak memberikan balasan yang tulus. Waktu terasa berjalan lambat. Musik pesta masih mengalun. Tapi atmosfer di pelaminan mulai berubah. Ada ketegangan yang tak bisa dijelaskan. Seperti badai yang menunggu saat untuk pecah. Dan benar saja, sebentar lagi, sesuatu akan terjadi. Sesuatu yang membuat ratusan pasang mata yang hadir membeku. Tak percaya dengan apa yang mereka lihat. Detik itu suasana seolah berhenti. Musik organ tunggal yang semula riang masih berputar. Namun tak ada seorang pun yang benar-benar mendengarnya. Semua mata tamu kini tertuju ke pelaminan. Ada yang menahan napas, ada pula yang mulai mengeluarkan ponsel, merekam dengan diam-diam, merasa akan ada sesuatu yang mengejutkan terjadi. Bu Ratna, dengan tangan yang masih menggenggam tangan Dinda, berusaha menutupi kesedihannya dengan senyum. "Nak, semoga rumah tanggamu langgeng," ucapnya pelan, matanya berkaca-kaca. Suara lirihnya hampir tertelan oleh hiruk-pikuk pesta, namun cukup terdengar oleh orang-orang terdekat di pelaminan. Dinda menoleh perlahan. Pandangan matanya tajam, menusuk, seperti ada bara yang terpendam lama. Ia melepaskan genggaman tangan mertuanya dengan gerakan cepat. Tangannya terangkat. Lalu, tanpa bisa dicegah siapapun, ia mendorong tubuh Bu Ratna dengan kasar. Semua terjadi begitu cepat. Gaun pengantin putihnya yang indah berkibar seiring gerakan tangannya. Tubuh Bu Ratna yang rapuh oleng ke belakang, lalu jatuh terduduk di pelaminan, tepat di depan tamu-tamu yang mengantri untuk bersalaman. Sejenak suasana hening. Hening yang begitu mencekam, seolah seluruh gedung kehilangan suara. Lalu, suara bisik-bisik pecah. "Astagfirullah, itu barusan apa? Ya Allah, masa pengantin dorong ibunya sendiri? Itu kan ibu mertuanya. Kok bisa sampai begitu?" Bu Ratna mencoba bangkit. Tangannya gemetar. Wajahnya menahan malu dan sakit sekaligus. Air mata mengalir tanpa bisa ia tahan. Ia menunduk, seakan ingin segera lenyap dari pandangan ratusan mata yang menatapnya. Arif membeku. Tubuhnya seolah terkunci di tempat. Ia menatap Dinda, istrinya yang baru saja resmi menjadi pendamping hidupnya, dengan mata penuh ketidakpercayaan. "Dinda, apa yang kamu lakukan?" Suaranya lirih, hampir tak terdengar, tapi syarat dengan luka. Dinda berdiri tegak. Matanya berkilat. Wajahnya tak menunjukkan penyesalan sedikit pun.
Aku tidak tahan lagi, Arif. Suaranya lantang, membuat semua orang bisa mendengar. Sejak awal, ibumu selalu meremehkanku. Bahkan hari ini, di hari pernikahan kita, ia masih menatapku dengan sinis. Aku tidak pantas diperlakukan seperti itu. Tamu-tamu semakin gaduh. Ada yang menggeleng tak percaya. Ada yang menutup mulut dengan tangan. Sebagian besar hanya terdiam, takut salah bersuara di tengah kekacauan itu. Arif menoleh ke ibunya yang masih terduduk, lalu kembali ke Dinda. Wajahnya memerah, dadanya naik turun menahan emosi. Ia ingin berbicara, tapi lidahnya keluh. Bagaimana mungkin ia harus memilih antara ibu yang membesarkannya dengan wanita yang baru saja ia ikrarkan janji suci bersamanya? Sementara itu, Bu Ratna mencoba berdiri dengan bantuan beberapa kerabat. Ia menggeleng pelan, mencoba tersenyum meski matanya basah. Tidak apa-apa, tidak usah ribut, katanya dengan suara bergetar. Namun justru ucapan itulah yang semakin membuat semua orang merasa pilu. Momen bahagia berubah menjadi adegan memilukan. Fotografer yang sejak tadi sibuk mengabadikan senyum pengantin, kini terdiam bingung, tak tahu harus memotret atau berhenti. Para tamu yang tadinya tertawa kini terpaku. Beberapa bahkan meneteskan air mata melihat seorang ibu dipermalukan di depan umum. Dan di tengah semua itu, Arif masih berdiri terpaku. Hatinya seolah dirobek dua, antara cinta kepada istri dan baktinya kepada ibu. Namun ia tahu, keputusan yang ia buat malam itu akan menentukan arah hidupnya selamanya. Tangisan tertahan Bu Ratna masih terdengar meski ia mencoba menutupinya dengan senyum tipis. Air matanya jatuh membasahi kerudung coklat lusuh yang ia kenakan. Beberapa kerabat yang duduk di barisan depan segera berdiri, berusaha menolong dan menenangkan. Namun suasana sudah terlanjur rusak. Gedung yang tadinya riuh oleh tawa kini dipenuhi bisik-bisik tak percaya. Baru saja menikah, sudah berani mendorong mertua, ujar seorang tamu dengan nada getir. Yang lain menggelengkan kepala. Kasihan ibunya, pasti sakit sekali hatinya. Dinda, tanpa rasa bersalah, justru berdiri tegap. Matanya menatap tajam ke arah semua orang, lalu berhenti pada Arif. Kamu tidak tahu, Rif, ucapnya lantang. Selama ini ibumu selalu memandang rendah aku. Sejak kita bertunangan, ia terus mencari-cari kesalahanku. Aku bukan boneka yang bisa dipermalukan sesuka hati. Kalimat itu bagai kilat yang menyambar. Semua orang terdiam. Arif menatap istrinya. Matanya merah. Bibirnya bergetar menahan emosi. Dinda, suaranya lirih, hampir seperti bisikan. Hari ini seharusnya hari kita. Hari suci. Tapi kamu, bagaimana mungkin kamu mempermalukan ibuku di depan semua orang? Dinda melipat tangannya di dada. Wajahnya penuh amarah bercampur sakit hati. Kalau aku diam, semua orang akan mengira aku lemah. Aku sudah cukup sabar. Aku tidak mau lagi dipandang rendah, bahkan oleh ibumu sendiri. Kerabat yang tadinya mencoba menolong Bu Ratna berhenti sejenak. Terkejut mendengar pernyataan itu. Beberapa tamu mulai menitikkan air mata. Bukan karena bahagia, tapi karena melihat retaknya rumah tangga yang bahkan belum sempat dimulai. Bu Ratna menunduk. Ia tak sanggup membalas kata-kata menantunya. Bibirnya hanya bergetar lirih. Ya Allah, kuatkan aku. Jangan jadikan hari bahagia anakku berubah jadi aib. Arif berjongkok, memegang bahu ibunya. Bu, maafkan aku. Suaranya pecah. Aku tak pernah menyangka Dinda akan melakukan ini. Namun Dinda semakin tersulut.
Kenapa kau selalu membela ibumu, Rif? Bagaimana dengan aku, istrimu? Apakah aku tidak berharga di matamu? Pertanyaan itu menggema. Ada tamu yang menutup wajahnya, tidak sanggup melihat lebih jauh. Fotografer yang sejak tadi membidik lensa kini menurunkan kameranya, tertegun dengan drama nyata yang jauh lebih dalam dari film manapun. Arif berdiri kembali, menatap istrinya lekat-lekat. Dinda, harga dirimu tidak akan pernah naik dengan menjatuhkan orang lain. Apalagi ibuku. Suaranya kini lantang, terdengar ke seluruh gedung. Kalau sejak hari pertama kau tidak bisa menghormatinya, bagaimana kau akan menghormati keluarga kita? Dinda terdiam sejenak. Wajahnya berubah pucat, tapi egonya masih menguasai. Aku hanya ingin dianggap pantas. Aku lelah diperlakukan seperti orang luar. Kalimat itu membuat semua orang menahan napas. Kata-kata yang lahir dari luka batin, tapi justru menghancurkan segalanya. Bu Ratna mengusap air matanya. Dengan suara bergetar, ia berkata lirih, "Nak, aku hanya ingin anakku bahagia. Kalau aku salah, maafkan ibu. Tapi jangan jadikan pernikahan ini awal dari kehancuran." Suasana makin sunyi. Bahkan musik pesta pun terhenti, seolah ikut merasakan ketegangan. Semua mata kini tertuju pada Arif. Apa yang akan ia lakukan? Apakah ia akan memihak ibunya atau istrinya? Arif berdiri kaku di tengah pelaminan. Dadanya naik turun cepat, matanya memerah, dan kedua tangannya mengepal erat. Hati seorang anak yang penuh cinta kepada ibunya kini dihadapkan pada kenyataan pahit. Istrinya, wanita yang baru saja ia nikahi dengan janji suci, telah mempermalukan ibunya di depan ratusan orang. Kerabat yang tadinya sibuk menolong Bu Ratna kini terdiam, menanti langkah Arif berikutnya. Semua tamu ikut membeku, seakan seluruh ruangan sedang menunggu keputusan besar. Arif menarik napas panjang. Ia berjalan ke arah ibunya, menunduk, lalu meraih kedua tangan Bu Ratna. "Bu, maafkan aku. Aku yang seharusnya menjaga ibu, bukan membiarkan ibu terluka di hari yang seharusnya bahagia ini." Suaranya pecah, terdengar hingga ke barisan paling belakang. Air mata Bu Ratna jatuh lagi, tapi ia menggeleng lembut. "Nak, ibu baik-baik saja. Jangan ribut. Ini hari bahagiamu. Jangan hancurkan." Namun Arif tak bisa berpura-pura. Ia lalu berdiri, menatap Dinda dengan sorot mata penuh luka. "Dinda, aku mencintaimu, tapi apa yang kau lakukan ini keterlaluan. Menghina ibuku, apalagi di depan semua orang. Itu adalah aib yang tak bisa aku terima begitu saja." Dinda membalas tatapan itu dengan mata berkaca-kaca, tapi masih dipenuhi ego. "Aku hanya ingin diperlakukan adil. Arif, kau tidak tahu bagaimana ibumu memperlakukanku di balik semua senyumnya. Aku lelah selalu dibandingkan dengan perempuan lain yang katanya lebih baik dariku." Suasana semakin panas. Beberapa tamu mulai berbisik, "Kalau ada masalah pribadi, kenapa harus diluapkan di sini?" Yang lain menghela napas berat. "Kasihan sekali keluarga ini. Baru menikah sudah begini." Arif mengangkat mikrofon yang terletak di atas meja pelaminan. Dengan suara berat, ia berkata lantang, "Saudara sekalian, maafkan kericuhan ini. Hari ini seharusnya hari suci bagi kami. Tapi justru di sini aku belajar. Pernikahan bukan hanya tentang cinta dua insan. Pernikahan adalah tentang penyatuan dua keluarga, tentang saling menghormati, tentang menjaga kehormatan orang tua."
Semua orang terdiam. Hanya suara isakan kecil Bu Ratna yang terdengar. Arif melanjutkan, aku bisa memaafkan banyak hal, tapi satu yang tidak bisa kupahami adalah ketika seorang istri tidak bisa menghormati ibuku. Karena tanpa doa restu ibu, hidupku tidak akan pernah tenang. Kalimat itu membuat sebagian besar tamu menitikan air mata. Seorang pria tua di barisan depan berbisik, lihat, anak itu tidak melupakan ibunya meski sudah menikah. Dinda terdiam, wajahnya pucat. Egonya runtuh sedikit demi sedikit. Namun mulutnya masih berusaha mencari pembenaran. Arif, aku hanya ingin kau melihatku, bukan hanya ibumu. Arif menunduk, suaranya parau. Dinda, aku melihatmu. Aku memilihmu. Tapi jangan pernah memintaku untuk menutup mata terhadap ibuku. Karena cintaku padamu tidak akan pernah menghapus baktiku pada ibu. Kata-kata itu menghantam seperti petir di siang bolong. Dinda akhirnya meneteskan air mata. Tangannya yang tadi terlipat kini jatuh lemah di sisi tubuhnya. Ia sadar, ia telah melewati batas yang tak seharusnya dilewati. Seluruh ruangan hening. Tidak ada lagi suara musik. Tidak ada lagi tawa. Hanya suara isakan kecil yang terdengar dari beberapa tamu di sudut ruangan. Semua pasang mata kini tertuju pada Arif yang berdiri tegak di tengah pelaminan, menggenggam mikrofon, dengan sorot mata yang penuh luka sekaligus ketegasan. Dinda masih berdiri di sampingnya. Gaun putih indah yang semula membuatnya terlihat seperti ratu kini justru terasa berat. Seakan membelenggu langkahnya sendiri. Air mata mulai menetes di pipinya, menggantikan tatapan angkuh yang sejak tadi ia tunjukkan. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar sadar. Tindakannya barusan tidak hanya melukai mertua, tapi juga mempermalukan dirinya sendiri di hadapan semua orang. Arif kembali menoleh pada ibunya, Bu Ratna. Ia menggenggam tangan ibunya dengan lembut, lalu berkata lantang, Ibu, maafkan anakmu. Aku tahu, surga ada di telapak kaki ibu. Aku berjanji tidak akan pernah membiarkan siapapun, bahkan istriku, merendahkan ibu lagi. Bu Ratna terisak. Tangannya yang keriput menggenggam erat tangan putranya. Nak, ibu sudah tua. Ibu hanya ingin kamu bahagia. Jangan sampai rumah tanggamu hancur hanya karena ibu. Arif menunduk, menahan air mata. Bu, kebahagiaanku tidak akan ada artinya tanpa restu ibu. Tamu undangan terdiam. Sebagian bahkan menitikan air mata mendengar kalimat itu. Beberapa orang tua berbisik pada anak mereka. Lihatlah, inilah bakti seorang anak pada ibunya. Lalu, dengan suara yang lantang dan penuh keyakinan, Arif kembali menghadap ke Dinda. Dinda, aku mencintaimu. Aku menikahimu karena aku percaya kau bisa menjadi pendamping hidupku. Tapi jika kau tidak bisa menghormati ibuku, aku tak tahu bagaimana kita bisa membangun rumah tangga bersama. Karena tanpa restu orang tua, rumah tangga kita hanya akan jadi neraka. Kata-kata itu menghantam Dinda dengan keras. Kakinya gemetar, hatinya runtuh. Semua tamu kini menatapnya dengan sorot mata penuh tanya. Apakah ia akan merendahkan hati atau tetap tenggelam dalam egonya? Air mata jatuh semakin deras. Dinda akhirnya melangkah pelan ke arah Bu Ratna. Dengan suara parau, ia berlutut di hadapan ibu mertuanya. Bu, maafkan saya. Saya terlalu angkuh. Saya terlalu egois. Saya tidak seharusnya mendorong ibu. Saya salah. Ampuni saya, Bu. Tangisnya pecah. Gaunnya yang indah kini berlumur debu pelaminan.
Suasana haru mulai menyelimuti ruangan. Tamu-tamu yang tadinya marah kini terdiam, menunggu jawaban Bu Ratna. Bu Ratna menghela napas panjang. Ia menatap menantunya dengan mata yang masih basah. "Nak, Ibu sudah memaafkanmu. Ibu hanya ingin kalian bahagia. Ingatlah, jangan pernah menginjak harga diri keluarga demi membesarkan egomu." Dinda menangis makin keras. Arif, yang melihat istrinya bersimpuh di depan ibunya, ikut terharu. Ia mendekat, merangkul keduanya, lalu berkata, "Mulai hari ini, mari kita belajar. Belajar untuk saling menghargai, belajar menahan ego, dan belajar merendahkan hati. Karena pernikahan bukan hanya tentang cinta, tapi juga tentang keluarga dan restu." Seluruh ruangan pecah dalam tepuk tangan haru. Banyak yang menitikkan air mata, sebagian bahkan menunduk dalam-dalam, merasakan getaran hikmah dari kejadian itu. Dari sebuah insiden yang hampir meruntuhkan segalanya, justru lahirlah pelajaran berharga, bahwa rumah tangga hanya akan kuat jika dibangun di atas pondasi adab, bakti, dan doa orang tua. Sahabat Ruang Hikmah, dari kisah ini kita belajar bahwa pernikahan bukan hanya tentang cinta dua insan, melainkan tentang penyatuan dua keluarga. Ego, gengsi, dan amarah hanya akan menjadi racun yang merusak segalanya. Sementara doa restu orang tua adalah pondasi yang akan membuat rumah tangga kokoh, berkah, dan penuh ketenangan. Setiap istri akan dimuliakan bukan karena gaun indah atau pesta megah, tetapi karena kerendahan hatinya menghormati mertua dan keluarga suami. Setiap suami akan dihormati bukan karena ketegasannya saja, melainkan karena keberaniannya menjaga ibu dan keluarganya dengan penuh kasih. Semoga kita semua bisa mengambil hikmah. Jangan biarkan emosi sesaat menghancurkan kebahagiaan yang telah lama kita perjuangkan. Hormatilah orang tua, cintailah pasangan, dan jagalah kehormatan keluarga. Karena ridha Allah ada dalam ridha orang tua. Dukung terus channel ini dengan cara like, subscribe, dan tuliskan doa kalian di kolom komentar. Semoga yang sudah mendukung, tahun ini dimudahkan rezekinya, dilunaskan hutangnya, dan dipertemukan dengan rumah impian yang penuh keberkahan. Amin ya Rabbal Alamin.